Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam produktif buat kita semua. Saya Arif Rahman, dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pada sesi ketiga kali ini akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah panjang lebar ya membicarakan pendapatan nasional, PDB ya, yang terbagi dua ya, atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Lalu ada 3 pendekatan penghitungan, dan kita sudah membahas keterbatasan dari PDB itu sendiri. Nah, di sesi kali ini kita akan melanjutkannya dengan menghitung ya pertumbuhan ekonomi, menghitung laju tumbuh antar sektor, antar komponen yang ada di PDB ya, dan menghitung kontribusi antar sektor dan komponen PDB tersebut. Nah, di slide di sini saya tampilkan ada 2 versi perhitungan pertumbuhan ekonomi ya. Seperti kita ketahui bahwa dalam teori ekonomi ya, hasanah teori pertumbuhan itu ada bermacam-macam ya, banyak teori, dan di sini saya menampilkan satu versi teori pertumbuhan sebagai pembanding dari versi yang dipublis oleh BPS dan diinformasikan oleh pemerintah terkait kinerja perekonomian nasional. Yang pertama itu versi publikasi resmi ya, adalah laju perubahan PDB konstan pada satu waktu dibandingkan dengan PDB periode sebelumnya. Jadi dalam versi publikasi resmi ini adalah membandingkan PDB konstan tahun terhitung dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah versinya Pak Budiono ya, berdasarkan pengertian beliau tentang pertumbuhan ekonomi ini adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Yang kita garis bawahi pertama adalah proses ya, bahwa pertumbuhan ekonomi itu bukan satu waktu tertentu ya, tapi yang dilihat adalah perubahan dalam kurun beberapa waktu ya. Ya, di kalimat terakhir itu dalam jangka panjang, artinya jika 1-2 tahun ya kemudian terjadi penurunan ekonomi, maka itu belum bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi. Yang dimaksud dalam jangka panjang di sini adalah adanya proses kenaikan yang stabil ya dalam beberapa periode. Yang kedua itu ada output per kapita atau pendapatan per kapita. Nah, ini yang menjadi diferensiasi yang mencolok dibandingkan dengan versi publikasi resmi ya. Kalau versi publikasi resmi itu menggunakan PDB konstan ya, versi Pak Budiono menggunakan pendapatan per kapita. Nah, dari narasi tadi ya, itu bisa kita tuliskan rumusnya seperti ini ya. Pertumbuhan ekonomi versi umum itu PDB tahun berjalan dikurangi dengan PDB tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya dikali 100%. Kemudian pertumbuhan ekonomi versi Pak Budiono itu output per kapita ya, tahun terhitung dikurangi output per kapita tahun sebelumnya dibagi output per kapita tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, syarat untuk menghitung PDB ini adalah adanya PDB atas dasar harga konstan ya. Nah, jika tidak ada data PDB ADHK, ada alternatif lain, yaitu caranya dengan membagi indeks harga konsumen ya tahun sebelumnya dengan indeks harga konsumen tahun berjalan dikali produk domestik bruto tahun perhitungan ya. Ini adalah data PDRB Sumatera Utara tahun 2011 sampai 2019. Data ini yang menjadi basis simulasi perhitungan kita ya. Kemudian yang pertama kita akan melakukan perhitungan berdasarkan versi Budiono ya.
yang saya ambil contoh yaitu tahun 2019 ya, di mana PDB konstan yang batang berwarna hijau itu sebesar 539 triliun. Ya, 539 triliun ini lalu kita bagi dengan total jumlah penduduk Sumatera Utara tahun 2019 ya. BPS itu memproyeksikan sebesar 14,6 juta jiwa, yaitu berdasarkan pertengahan tahun ya. Kemudian dikurangi dengan PDRB tahun 2018 yaitu sebesar 512 triliun dibagi dengan total penduduk 2018 sebanyak 14,5 juta jiwa dibagi angka yang sama kali 100%. Kemudian turunannya adalah 36.953.904 rupiah kita kurangkan dengan 35.363.172 rupiah dibagi dengan angka yang sama kali 100%, maka hasil pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara 2019 versi Budiono itu sebesar 4,50%. Kemudian berikutnya kita menghitung pertumbuhan ekonomi versi publikasi resmi ya. Caranya itu adalah menginput angka PDRB tahun terhitung. Nah, tahun terhitung yang kita contohkan di sini adalah tahun 2019 yaitu sebesar 539 triliun, lalu kita langsung kurangkan dengan PDRB tahun 2018 sebesar 512 triliun dibagi angka yang sama kali 100%, hasilnya adalah 5,22%. Ya, jadi ada perbedaan hasil antara versi Budiono dengan versi publikasi resmi ya. Nah, kenapa ada perbedaan ya, karena perhitungan versi Pak Budiono ini kita memasukkan unsur penduduk ya, masukkan unsur total penduduk sebagai pembagi dari PDB konstannya. Di sini ya kita lihat bahwa untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang baik, maka ya laju pertumbuhan penduduk itu harus terkendali ya. Yang kedua, bahwa setiap penduduk harus menghasilkan output yang besar gitu ya, sehingga pertumbuhan ekonomi kita juga besar. Jadi laju tumbuh penduduk ya itu harus lebih kecil dibandingkan laju tumbuh PDRB harga konstannya atau output total yang dihasilkan oleh penduduk tersebut ya, di mana penduduk tersebut selain memproduksi juga mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, dari hasil ini ya, ini saya coba membuatnya dalam bentuk grafik ya. Kita lihat di pojok kanan tahun 2019 ya, garis yang berwarna biru itu pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 5,22% ya tahun 2019. Kemudian yang garis merah sebagai pembanding yaitu pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, jika kita mempunyai data tahunan yang panjang, maka kita bisa menggambarkannya dalam bentuk grafik seperti ini ya, dengan formulasi yang sama seperti simulasi yang tadi ya, maka akan tergambar ya, tergambar garis laju tumbuhnya itu naik turunnya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa range pertumbuhan ekonomi Sumut sampai 2014 dibandingkan nasional itu cukup lebar ya, cukup lebar range perbedaannya. Tapi di 2014 ke atas itu mengecil ya, mengecil. Nah, dari informasi yang kita dapat terkait pertumbuhan ekonomi ya, ini adalah langkah awal kita untuk menganalisis lebih dalam ya. Jadi kalau angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,22% ya untuk Sumatera Utara ini kan hasil dari kita membandingkan agregasi output yang dihasilkan tahun 2019 dengan tahun sebelumnya. Nah, sedangkan output itu
ada jutaan produk, ada jutaan barang dan jasa di dalamnya, ya. BPS membaginya untuk sektor produksi, untuk pendekatan produksi sebanyak 17 sektor, ya. Untuk pendekatan pengeluaran itu ada beberapa pihak yang mengkonsumsi sektor produksi tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat sektor mana yang tumbuhnya pesat, yang tinggi, ya, atau sektor mana yang tumbuhnya biasa saja, atau sektor mana yang tidak tumbuh atau tumbuhnya minus. Ya, maka kita harus mendapatkan data 17 sektor tadi, ya. Lalu setelah 17 sektor tadi kita dapat, ya, alangkah baiknya kalau kita mendapatkan subsektornya, lalu sub-subsektornya itu malah lebih detail, gitu ya. Baik, kita coba ke slide berikut, ya. Di sini ada grafik lagi, ada grafik batang, ya, target dan capaian pertumbuhan ekonomi sumut 2015 sampai 2018. Jadi batang yang berwarna biru itu adalah pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, yang merah itu pertumbuhan ekonomi nasional, yang hijau itu adalah rencana kerja pemerintah daerah Sumatera Utara, yang ungu itu RKP atau rencana pemerintah pusat tahunannya. Nah, kita lihat di sini, ya, dari target atau perencanaan yang ditetapkan dengan realisasinya itu tidak pernah tercapai, ya, tidak pernah tercapai. Di 2015, ya, Sumatera Utara itu merencanakan pertumbuhan ekonominya 6,4%, tapi realisasinya 5,1. Begitu juga nasional, ya, cukup jauh target dengan realisasinya. Tapi di 2018 itu selisihnya mengecil, ya, karena menyesuaikan dengan kondisi perekonomian di 3 tahun terakhir, ya, di mana ada bermacam-macam faktor, ya, bermacam-macam faktor. Kita tidak bisa menjawab hanya dari data pertumbuhan ekonomi yang kita munculkan tadi. Kita perlu informasi yang lebih banyak untuk menjawab masalah apa yang ada di dalam ini, ya. Kenapa capaian tidak sesuai atau tidak mencapai targetnya, gitu ya. Baik, selanjutnya ada grafik, ya, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara Q2Q 2017 sampai 2020. Jadi perhitungan pertumbuhan ekonomi ini selain year on year atau membandingkan antar tahun, kita juga bisa membandingkannya triwulanan, ya. BPS itu merilis pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan year on year, Q2Q dan C2C, ya. Jadi kalau Q2Q itu triwulanan, C2C itu atau kumulatif to kumulatif itu per semester. Nah, kalau Q2Q seperti angka yang kita lihat di sini, ya, di pojok kanan itu minus 4,75 kuartal 2 tahun 2020. Hasil minus 4,75 ini dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2020, ya. Begitu juga kuartal 1 2020 sebesar minus 0,94 itu dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2019. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi year on year, ya, antar tahun, berarti kita membandingkan, ya, misalnya kuartal 2 tahun 2020 dengan kuartal 2 tahun 2019, gitu ya. Itu juga kuartal 1 2020 dengan kuartal 1 2018. Nah, dari grafik ini, ya, kita lihat naik turunnya itu semakin jelas, ya, kalau triwulanan, ya. Jadi naik turunnya itu seperti detak jantung. Nah, semakin kita memperkecil periodenya, ya, periode waktunya, naik turunnya semakin tajam. Nah, ada bermacam faktor, ya. Kita bisa mengambil faktor musim salah satunya, ya. Itu turut mempengaruhi musim panen, ya, musim nanam,
lalu ada musim libur anak sekolah, musim lebaran, itu akan mempengaruhi geliat aktivitas perekonomian ya. Selanjutnya di sini ada tabel ya PDRB Sumut menurut pendekatan pengeluaran. Nah, tabel ini yang akan kita gunakan untuk melakukan simulasi dalam perhitungan pertumbuhan antar komponen yang ada di dalam ini ya. Nah, di grafik berikut ini kita lihat ya, untuk laju tumbuh triwulan 2 terhadap triwulan 1 tahun 2020 PDRB Sumut menurut pengeluaran cuman satu komponen yang tumbuh positif, yang lainnya itu minus ya. Konsumsi rumah tangga itu minus 6,99 ya, PMTB juga minus, pengeluaran pemerintah itu positif 20,52%. Seperti kita ketahui ya bahwa pada triwulan kedua tahun 2020 itu adalah masa pemberlakuan PSBB ya, mana banyak daerah yang melakukan itu, sehingga ruang gerak perekonomian kita akan terbatas. Nah, itu berdampak pada laju tumbuhnya ya. Nah, di sini sesuai dengan apa yang kita bicarakan pada sesi pertama ya, bahwa ketika keadaan perekonomian sedang tidak baik, maka perlu peran pemerintah untuk aktif menstimulan atau merangsang perekonomian ya, agar daya beli masyarakat itu tidak terlalu jauh merosot ya, sehingga penawarannya juga sisi penawarannya juga tidak terguncang hebat ya. Dari data ini ya, dari data tabel komponen pengeluaran ya, selanjutnya kita bisa menghitung kontribusi antar komponen. Nah, di sini yang saya contohkan adalah kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB. Caranya adalah dengan memasukkan ya nilai konsumsi rumah tangga harga berlaku dibagi dengan PDRB-nya kali 100%. Nah, nilai konsumsi rumah tangga itu sebesar 101 triliun, lalu kita bagi PDRB harga berlakunya itu 197 triliun kali 100. Hasilnya adalah konsumsi rumah tangga berkontribusi atau memberi sumbangan sebesar 52% terhadap PDRB Sumatera Utara. 48% itu disumbangkan oleh komponen yang lain. Nah, komponen yang lain ini kita ingin melihat berapa besar kontribusinya. Kita bisa melakukan dengan langkah seperti ini. Selanjutnya ya, di sini ada tabel 5 sektor usaha PDRB Sumut 2014 sampai 2018. Nah, sektor yang dimaksud itu ada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, ada sektor industri olahan, ya, ada sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil sepeda motor, sektor konstruksi, dan sektor informasi dan komunikasi. Nah, dari tabel ini ya, kita coba melihat kontribusi antar sektornya. Nah, caranya ya dengan cara yang sebelumnya tadi, dengan membagi sektor mana. Misalnya sektor pertanian ya, tahun 2018 itu sebesar 155 triliun ya. 155 triliun kita bagi dengan PDRB-nya ya sebesar 741 triliun kali 100%. Itu juga sektor lainnya. Nah, ini hasilnya ya dalam bentuk grafik batang. Porsi sektor pertanian, kehutanan, perikanan itu yang tertinggi ya. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan itu yang berwarna biru, yang paling bawah. Kemudian berurutan ya, yang nomor 2 itu terbesar kedua porsinya itu industri olahan, yang ketiga itu sektor perdagangan besar eceran, yang keempat sektor sektor konstruksi ya. Sektor konstruksi, dan yang kelima ini saya masukkan juga sektor jasa ya, sektor jasa. Jadi kalau dari
struktur PDB menurut produksi itu, ya, kita bisa bagi juga lagi dengan sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Ya, sektor primer itu meliputi sektor pertanian, kehutanan perikanan, ya, sektor pertambangan dan penggalian. Nah, sektor sekunder itu bisa tercermin dari sektor industri olahan. Sektor tersiernya apa? Sektor jasa. Ya, sektor jasa di sini saya coba mewakilinya itu sektor informasi dan komunikasi. Nah, dari data yang ini, kalau kita punya data yang panjang, ya, tren yang panjang, kita bisa melihat polanya. Nah, dari pola itu kita bisa menghubungkannya dengan teori-teori pertumbuhan yang ada, misalnya teori Rostow, ya, yang ada 5 tahapan dalam membangun. Ya. Nah, sudah sampai di mana posisi kita dalam membangun perekonomian? Rostow menyatakan bahwa ada 5 tahapan itu, ya, tahapan tradisional, ya, lepas landas, sampai ke konsumsi tinggi. Nah, dari tahapan itu ada terjadi transformasi struktural perekonomian, ya. Ada peralihan dari sektor pertanian tradisional beralih ke modern, ya, yang ditandai dengan penggunaan teknologi yang baik, ya, sehingga mengurangi porsi tenaga kerja yang berada di sektor pertanian tersebut. Kemudian munculnya nilai tambah yang baru, yaitu mengolah hasil pertanian tadi, sehingga nilai tambahnya menjadi berlipat. Nah, industri inilah yang menyerap banyak tenaga kerja, ya. Makanya kita perlu juga data tenaga kerja, ya, di sini. Kita perlu data tenaga kerja untuk bisa menganalisis lebih dalam, ya. Lalu kita bisa lihat, misalnya di sini sektor pertanian, kehutanan perikanan yang menjadi porsi terbesar. Artinya ini kalau dari data 5 tahunan ini kan berarti belum ada peralihan sektor, ya. Belum ada peralihan sektor karena di tahun 2018 itu sektor pertanian juga masih yang tertinggi porsinya dibandingkan olahan. Tapi beda dengan nasional, ya. Nasional itu ada peralihan, ya, di zaman periode Pak Harto itu pertanian itu porsi terbesar, lalu terjadi industrialisasi, ya. Terjadi industrialisasi, kemudian deindustrialisasi sejak 2000 ke atas. Tapi yang bisa kita analisis di situ bahwa pergerakan industrialisasi tadi, ya kan, seberapa lama sektor industri itu bertahan memberikan porsi terbesar atau memberi sumbangan terbesar terhadap PDB, ya, apakah pernah di atas 30% dari PDB-nya, ya. Lalu penurunan sektor industri itu apakah diikuti dengan peningkatan pendapatan per kapita, ya, untuk menuju ke tahap kedewasaan dan konsumsi tinggi yang digambarkan oleh Rostow, ya, di mana tahap konsumsi tinggi sudah sektor jasa-jasa modern yang memainkan peran peran yang banyak dalam perekonomian. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian kita ini jika kita grafikkan ini seperti ini, ya. Kita lihat di grafiknya saja biar agak lebih sederhana dan mudah kita dalam melihatnya. Kita lihat di sini, ya. Di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan itu terbagi lagi menjadi subsektor, ya. Ada subsektor pertanian, ada subsektor kehutanan dan subsektor
perikanan. Nah, subsektor pertanian itu terdiri dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perkebunan. Jadi ada 5 subsektor. Di sini kita bisa melihat lebih mengkerucut lagi, ya, lebih mengkerucut. Jika tadi misalnya sektor pertanian itu berkontribusi besar terhadap PDRB Sumut, ya, sebesar 20,92% pada tahun 2018. Bagaimana perkembangan pertumbuhan di dalam subsektor pertanian ini, ya? Nah, ternyata tanaman pangan itu sempat minus tahun 2018, ya, minus lalu melonjak tinggi 2015, kemudian turun sampai 2018. Tanaman hortikultura yang warna merah itu cukup baik, ya, di 2014 sampai 2017, namun turun lagi di 2018, ya. Peternakan, jasa pertanian. Nah, kita bisa melihat atau coba menganalisis sederhana dari sisi ini, ya. Ketika kita atau pemerintah misalnya menetapkan keinginan untuk kalau dulu istilahnya itu swasembada pangan, ya, kemudian ada istilah kecukupan pangan, ya, sekarang ini kita memakai istilah ketahanan pangan, gitu ya. Maka syaratnya laju pertumbuhan pangan ini ya harus pesat, kan, karena laju tumbuh penduduk kita juga setiap tahun kan terus tumbuh positif, sehingga produksi yang dihasilkan, ya, untuk memenuhi konsumsi masyarakat terkait pangan ini juga harus mengikuti itu. Nah, itu bisa kita gambarkan atau bisa kita lihat gambarnya dari laju tumbuhnya. Di sini tanaman pangan itu sempat minus, ini kan berarti ada masalah misalnya, ya. Nah, kita ingin melihat masalahnya itu apa. Nah, maka kita perlu melihat lebih dalam lagi, ya. Ada fenomena apa, kebijakan apa, ya, yang dikeluarkan pemerintah, atau faktor eksternal apa yang terjadi, gitu ya, yang memicu perekonomian atau mempengaruhi perekonomian kita. Nah, dari seluruh aspek itu kita lihat. Tapi ini menjadi ukuran atau menjadi landasan awal kita untuk melihat masalah, ya. Untuk melihat masalah. Minus ini kan artinya ada masalah. Tanaman pangan ini kan terdiri dari padi, ya. Kalau BPS itu menggambarkan padi itu juga ada spesifikasinya, ya. Padi yang apa yang dihitung, ya. Ada gabah kering panen, ya. Ada dan macam-macam jenisnya. Lalu ada jagung, ya, ada kacang-kacangan, ya. Kemudian ada ubi. Nah, kita mau melihat lagi detail bisa, ya, dengan subsektor tanaman pangan tadi. Kita lihat laju tumbuh padi, jagung, dan sebagainya. Kemudian jika ingin lebih dalam, produksinya berapa di tahun 2014 sampai 2018. Ya, kemudian kita bandingkan dengan total penduduk, lalu cukup tidak untuk dikonsumsi masyarakat, ada nggak stoknya, ya, ya kan begitu, ya. Nah, itu ya cara kita menganalisis. Maksud saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk ke sana. Jadi kegunaan data PDB ini, ya, yang pertama itu adalah menilai prestasi kegiatan ekonomi. Dari PDB itulah kita bisa melihat, ya, perekonomian itu berkinerja baik atau tidak. Kita pertama bisa melihat dari laju tumbuh agregasinya, ya, laju tumbuh agregasi atau keseluruhan sektor yang kita kenal dengan istilah pertumbuhan ekonomi. Lalu dari pertumbuhan ekonomi itu juga kita bisa lihat, ya, laju tumbuhnya yang mana yang lebih tinggi dari capaian nasional misalnya, atau yang di bawah dari capaian nasional, ya. Nah, sesuai tidak dengan target yang telah ditetapkan. Nah, kalau tidak sesuai, ya, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan.
Lalu yang kedua yaitu menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai ya, seperti yang saya katakan tadi ya, PDB ini bisa digunakan untuk jadi bahan perencanaan. 3, memberi informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi ya, seperti simulasi yang kita lakukan tadi. Yang keempat, memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran ya, taraf kemakmuran. Ini ya berarti kita harus membaginya dengan jumlah penduduk ya. Kita mendapatkan informasi mengenai pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata masyarakat. Walaupun informasi pendapatan per kapita ini juga mempunyai kelemahan ya, kelemahan akan ketimpangan. Tapi ini akan kita bahas di sesi keempat ya. Masalah teori pertumbuhan ini banyak ya, banyak teori, dan dari teori-teori yang banyak itu juga berlandaskan kajian dari lokasi tertentu di periode tertentu ya, fenomena yang terjadi di lokasi tertentu dan periode tertentu, dan itu menjadi khasanah kita untuk input dalam melakukan analisis yang lebih tajam. Yang kelima itu data dasar untuk membuat ramalan dan perencanaan. Yang keenam, untuk melihat rasio hutang dan rasio pajak. Nah, rasio hutang juga dengan cara membandingkan besaran hutang pemerintah pusat dengan PDB-nya ya. Rasio hutang ini juga tertuang dalam Undang-Undang Keuangan Negara ya. Besarannya itu 60% dari PDB. Jadi jika di bawah 60%, artinya undang-undang membolehkan. Jika di atas tidak boleh ya. Nah, kemudian PDB ini juga digunakan untuk membandingkannya dengan besaran pajak. Jadi besaran pajak yang terhitung kita bagi dengan PDB-nya, maka akan keluar rasio pajaknya. Nah, untuk rasio pajak ya, sebelumnya itu tahun 2016 ke bawah itu menggunakan pajak dalam arti sempit ya. Jadi pajak yang dimaksud itu pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak saja. Tapi kalau sekarang itu pajaknya sudah dalam arti luas atas rekomendasi OECD ya, bahwa rasio pajak yang dibandingkan itu ya pajak dengan royalti. Royalti yang di kita itu berbentuk PNBP ya, 5 negara bukan pajak dan cukai. Tapi itu pun juga cakupannya belum terlalu luas ya, karena pajak kita juga ada pajak daerah, itu tidak dimasukkan ya dalam menghitung rasio pajak. Itu yang bisa saya sampaikan pada sesi pertumbuhan ekonomi kita kali ini ya. Selanjutnya kita akan menyambung lagi di sesi keempat untuk membahas tentang produksi dan pertumbuhan. Ya, jika di sesi kedua kita sudah mencoba bersimulasi ya, melakukan perhitungan dengan bagaimana menghitung PDB nominal, PDB konstan, deflator PDB. Lalu hari ini kita mencoba belajar ya menghitung pertumbuhan ekonomi, laju tumbuh dan kontribusi antar sektor. Pertanyaan selanjutnya adalah faktor apa yang membuat ekonomi itu tumbuh? Apa yang harus kita lakukan? Ya, itu ya. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.